Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian dari Teknik Informatika kelas B Universitas Angga Buana akan mempresentasikan proposal manajemen proyek sistem informasi penjualan di Dapur Buna. Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Di sini ada daftar isi. Meliputi judul, pendahuluan, ringkasan eksekutif, tujuan proposal secara bisnis, tujuan persyaratan, tinjauan persyaratan, solusi yang diajukan, uraian pekerjaan, rencana implementasi, investasi, kriteria penyelesaian, support setelah proyek selesai, batasan-batasan lain-lainnya. Penutup, setelah itu baru ada lampiran. Judul proyek perencanaan sistem informasi penjualan di Dapur Buna, yang sistem yang berjalan pencatatan penjualan secara manual pada buku. Pemilik Dapur Buna Wida Farida. Tanggal mulai proyek 28 Juni 2021. Tanggal akhir proyek 31 Agustus 2021. Pendahuluan proposal perencanaan sistem informasi penjualan di Dapur Buna diajukan oleh Ian beserta tim. Ian dan tim memulai beroperasi pada Januari 2019. Ringkasan eksekutif Dapur Buna berdiri pada tahun 2015 dari informasi yang didapatkan ketika melakukan wawancara. Toko ini masih berjalan dengan sistem yang manual. Ini menjadi permasalahan yang harus dibenahi, seperti transaksi, penjualan, pengaturan stok kue yang tersedia, pembeli tidak memiliki bukti transaksi atau struk, dan sulitnya karyawan dalam membuat laporan dengan metode manual pada buku catatan. Sistem yang akan dibangun adalah sistem informasi penjualan dan pengolahan data kue dan produk lainnya yang dihubungkan dengan database sistem. Yang dibangun sudah dapat melakukan penyimpanan data transaksi dan serta membantu memudahkan pekerjaan karyawan. Tujuan proposal secara bisnis proposal ini ditunjukkan untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan sebelumnya sehingga memudahkan user pemilik melakukan pengolahan data. Tujuan persyaratan untuk menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan di Dapur Buna. Aplikasi yang telah dibangun membutuhkan sebuah komputer server dengan spesifikasi prosesor dengan kecepatan minimal 1,8, kapasitas RAM memori minimal 22 GB, kapasitas penggunaan hard disk minimal 250 GB. Mini printer kasir, ada Epsos F58D. Selain itu juga membutuhkan perangkat lunak seperti sistem operasi Windows 7 Ultimate, NetBeans, dan JDK. Solusi yang diajukan untuk mencapai tujuan awal proyek ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ringkasan solusi, penjelasan detail. Uraian pekerjaan, uraian rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan solusi yang diajukan, saran dan tinjauan. Batasan dan ruang lingkup. Di sini ada batasan sistem informasi ini hanya diperuntukkan bagi pemilik toko dan karyawan penjaga toko. Aplikasi ini berbasis desktop, komputer internal, JRE, Java Rutin JRE. Pembangunan aplikasi membutuhkan software JDK dan IDE NetBeans menggunakan bahasa pemrograman Java. Ruang lingkup yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut: menganalisis proses yang berhubungan dengan transaksi jual beli kue dan produk lainnya, melakukan pengecekan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan transaksi jual beli, mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi perencanaan penjualan, membangun program untuk sistem yang telah dirancang dan didesain, penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan oleh pemilik proyek. Tahapan pembuatan sistem informasi ada 5 fase: fase inisialisasi, fase perencanaan, pelaksanaan, pembuatan desain keseluruhan, penulisan laporan. Ada juga
Tahapan implementasi sistem dari melakukan percobaan terhadap sistem baru yang telah dibuat, melatih pegawai toko untuk dapat menggunakan sistem baru, dan dibutuhkan juga pemeliharaan. Pemeliharaan ini harus rutin dilakukan dalam setiap jangka waktu tertentu guna merawat sistem yang telah dibangun, juga untuk mengupgrade atau mengupdate sistem agar bisa terus dikembangkan. Pemahaman jika ada tanggal merah dan hari libur nasional. Untuk beberapa tahapan fase pekerjaan yang prosesnya dapat diberhentikan dijelaskan sebagai berikut. Jika ada tanggal merah dan hari libur nasional, jika ada kecelakaan pada saat atau di luar pekerjaan. Rencana implementasi skenario yang diajukan dari hasil pelaksanaan proyek adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolahan data. Organisasi proyek, pemilik proyek Firman Pujiansyah, manajer Ian, bendahara Dede, sekretaris Ulfa, divisi pemrograman Firdan, divisi pengujian Adin, divisi analisis Agus, divisi desain Santi, office boy Alek. Wewenang dan tanggung jawab. Dalam rencana sistem informasi penjualan di Dapur Buna ada wewenang dan tanggung jawab setiap posisi dari Ian dan tim sebagai perusahaan pelaksana proyek sebagai berikut. Firman Pujiansyah, pemilik proyek, mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan pembangunan proyek, menyetujui dan menolak permintaan tentang proyek. Ian selaku manajer proyek mengatur jalannya proyek. Dede bendahara membuat data keuangan tentang perancangan sistem informasi penjualan di Dapur Buna. Ulfa sekretaris membuat pembukuan selama proyek perencanaan sistem informasi penjualan di Dapur Buna dikerjakan. Dani pengawas lapangan melaksanakan pengawasan di lapangan ketika proyek sedang berjalan. Firdan divisi pemrograman menulis, mengupgrade dan memelihara program komputer atau paket perangkat lunak untuk menangani pekerjaan tertentu. Adin divisi pengujian mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai pekerjaan, melakukan percobaan, menjalankan program dan aplikasi software untuk memastikan bahwa mereka akan menghasilkan informasi yang dikehendaki dan bahwa instruksi sudah benar. Agus divisi analis memperluas atau memodifikasi sistem untuk melayani tujuan baru atau meningkatkan alur kerja. Santi divisi desain mengendalikan proyek sejak awal kegiatan sampai selesai pekerjaan. Tanggung jawab dalam hal penyelesaian pembuatan proyek ada di tangan pelaksana. Bertanggung jawab kepada pemilik proyek. Quality control memeriksa hasil pekerjaan yang telah diselesaikan mengenai perancangan sistem informasi penjualan. Dadang sebagai teknisi mempelajari hardware komputer dan sistem operasi dengan target yaitu mampu mengatasi kerusakan komputer, merakit komputer, dan menyelamatkan data. Melakukan beberapa kegiatan yang digaris besarkan seperti berikut. Pengenalan komponen, perakitan, disk operating system, dan sebagainya. Rencana kerja proyek terdapat di lampiran 3, laporan progres terdapat di lampiran 4, tim proyek yang diajukan sebagai berikut. Ada Firman Pujiansyah, ada Ian, Ulfa, Dani, Adin, Firdan, Agus, Santi, Nopi, dan Dadang. Tim logistik di sini tidak memerlukan logistik. Investasi biaya yang dikenakan terdapat di lampiran 5. Syarat dan kondisi dari pelunasan biaya antara lain pada saat melakukan tanda tangan kontrak 50%, pengujian sistem 50%, pada pemasangan 20%, serah terima aplikasi 10%. Kriteria penyelesaian proyek dinyatakan selesai bila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut. Sistem sesuai dengan kebutuhan, biaya sesuai atau tidak melebihi anggaran, tepat atau kurang dari waktu yang telah ditentukan, pengujian yang baik terhadap sistem, support setelah proyek selesai, pemeliharaan sistem yang dilakukan meliputi melakukan pembuangan sampah, data yang tidak terpakai, melakukan pengecekan virus secara rutin, mengecek kondisi server dan software, membangun dan menata ulang kembali sistem yang rusak, membuat salinan data penting perusahaan yang ada pada komputer user maupun server ke dalam backup storage.
menambah fungsi, memperbaharui sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Batasan-batasan berikut beberapa hal yang tidak dapat diubah dalam proposal dengan keadaan apapun, yaitu harga yang telah disepakati oleh kedua pihak, struktur sistem informasi yang sudah dikomunikasikan, lain-lain. Pada proposal ini kami memiliki dua jenis support dan garansi yang kami tawarkan, yaitu garansi program, merupakan garansi yang dilakukan apabila ada kendala pada sistem informasi penjualan. Support program, support by call, support by email juga. Penutup, demikian proposal pengajuan yang kami buat. Semoga dengan adanya proposal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu dalam pembaharuan sistem informasi yang digunakan guna mewujudkan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Di sini terdapat lampiran 1 dan lampiran 2 surat tugas, lampiran 3 laporan kemajuan proyek, lampiran 4 rencana kerja proyek, rencana anggaran. Di sini ada biaya anggaran, biaya pembelian software, biaya pembelian printer, biaya pembelian komputer, analisis sistem, desain database sistem, programmer, teknisi. Total biaya mencapai 27.320.520.000. Di sini ada project plan-nya. Kita buat project plan di Microsoft Project Plan 2010. Fase 1, identifikasi masalah, definisi lingkup kerja, pembuatan proposal yang dikerjakan oleh sistem analis. Fase 2, analisis kebutuhan software, analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan hardware. Fase 3, pembelian software, pembelian hardware, desain database sistem, pengkodingan. Fase 4, melakukan percobaan terhadap sistem baru yang telah dibuat, pelatihan karyawan dapur bunda. Dan di sini kita semuanya sudah work 100%. Kita lihat ini alur kerjanya seperti ini. Nanti setelah identifikasi masalah, baru mengerjakan definisi lingkup kerja, pembuatan proposal, analisis kebutuhan, analisis kebutuhan software, sistem, hardware. Ini untuk resource sheet-nya. Ada sistem analis, desain database sistem, programmer, teknisi komputer, software, printer, thermal. Untuk sistem analis untuk sistem analis dibayar 35.000 per jam. Desainer database sistem 30.000, programmer 35.000, teknisi 30.000. Ada biaya komputer harga 10 juta, software 3 juta, printer 200.000. Jadi total keseluruhan pada proyek ini 22.329.900 rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.